Allah itu ada sebelum yang ada itu ada. Allah itu ada selama yang ada itu ada, dan Allah ada bahkan setelah kata ada itu tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana wa tibbi qulubina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, besar tak disebut gelar, kecil tak dihimbau nama. Bersyukur kita kepada Allah pada 30 Sya'ban ini Allah meletakkan kita di barisan hamba-hambanya yang rukuk dan sujud kepadanya pada waktu fajar yang mulia ini. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Salat subuh berjamaah itu dipersaksikan oleh para malaikat, dan siapa saja yang salat subuh berjamaah faka'annama qamal laila kullah, seolah-olah dia mendirikan salat sepenuh malam. Alhamdulillah, Allah mudahkan kita hadir pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendatangkan ridha Allah, dan dengannya pula insya-Allah Allah tutup amal dan ajal kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, apa kabar semuanya? Sehat? Dari wajahnya sudah mulai ada yang puasa, saya tengok ini. Ada yang sudah mulai, Pak? Belum? Ada yang sudah mulai? Yang sudah mulai tak boleh sarapan setelah ini nanti. Jadi ada jamaah kita tadi malam, saya tak ikut pemerintah Ustaz. Kenapa? Ya entah apa-apa pemerintah ini minyak goreng mahal, solar susah mencarinya. Jadi karena itu Bapak tak ikut pemerintah. Enggak. Jadi ikutnya saya besok sajalah katanya. Kecewa saya sama pemerintah katanya. Tak apa pula hubungannya. Ada lagi jamaah kita malam yang lalu hari Kamis, Ustaz kapan kita puasa? Saya jawab 1 Ramadan insya-Allah. Ya kapan 1 Ramadannya? Ya kalau tak Sabtu berarti Ahad. Kalau begitu saya Senin sajalah mulai Ustaz. Kenapa pula Pak? Saya bilang, ya kan pemerintah kita ini sekarang sering menggeser-geser Ustaz katanya. Jadi kalau ada libur Isra Mi'raj, Maulid Nabi kan digeser-gesernya. Kita geser pula katanya. Tak serius, tak berkelakar, wallahu alam. Jadi ya begitulah ternyata ya pandangan-pandangan para masyarakat kita, yang mudah-mudahan ini tidak merusak hati kita untuk bersama-sama dalam rangka menyemarakkan mengejar ampunan Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan yang insyaallah mayoritas akan memulai berpuasa pada esok hari. Siapa yang sudah memulai pada hari ini tidak masalah, cuma jangan ikut sarapan setelah ini sama kami nanti. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala,
Pada kajian kita pagi ini dalam Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, di dalam kitab yang kita pegang pada halaman 8 masih bercerita tentang bagaimana memakrifatkan Allah Ta'ala. Jadi kajian akidah pada pembahasan awal ini adalah dalam rangka mengenal zat yang kita sembah. Makanya dikatakan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, innallaha wahidun la syarikalah. Allah itu Maha Esa, tidak terbilang, tidak berbagi, tidak ada syarikat baginya, wala syai'a yu'jizu. Jadi yang kedua yang disampaikan oleh Al-Imam At-Tahawi, wala syai'a yu'jizu, tidak ada suatu apapun yang bisa mengalahkan Allah Ta'ala yang Maha Esa tadi. Tidak ada yang lebih kuat dibanding kekuatan Allah tadi. Tidak ada yang bisa melebihi kebesaran kecuali kebesaran Allah sahaja. Wala syai'a yu'jizuh, tidak ada suatu apapun, titik sampai di situ, tidak ada suatu apapun yu'jizuhu yang bisa melemahkan Allah Ta'ala, baik yang hadir dalam pikiran kita atau yang terlihat dari segala kuasa di dunia ini, pada ujungnya akan kalah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini keyakinan yang harus kita tanamkan. Tidak ada yang bisa mengalahkan Allah, tak ada yang bisa melemahkan Allah. Sekuat apa lagi Fir'aun, saat itu ia berani mengatakan, ana rabbukumul a'la, sayalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Lalu dengan sombong dia mengatakan, tolong buatkan tangga-tangga yang tinggi, la'alli ila attali'u ila ilahi Musa. Buatkan setinggi apapun gedung pada saat itu, tolong buatkan, saya ingin melihat, bertemu dengan Tuhannya Nabi Musa, kata Fir'aun. Dan dia mengatakan, wa hadhil anharu tajri min tahti, dan ini sungai apa itu? Sungai Siak atau sungai Kampar? Ya, wa hadhil anhar, dan sungai-sungai ini maksudnya adalah sungai Nil. Di mana sungai Nil itu, Pak? Di Mesir. Gimana kalau kita ke sana habis Lebaran? Mau? Saya yang bayar. Saya bawa seluruh jamaah Masjid Nurul Fajar, umroh plus Mesir. Mau? Saya yang bayar, Bu. Tapi sebelum naik pesawat, lunasi dulu gitu. Ya, insyaallah umrah, haji nampaknya sudah mulai normal. Jadi kalau Bapak Ibu ada berminat nanti umrah bersama kita bulan Syawal, ya. Karena umrahnya diperpanjang insyaallah. Yang mudah-mudahan ada rezeki dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wa hadhil anharu tajri min tahti, sungai Nil ini, kata Fir'aun, mengalir di bawah kekuasaanku. Sehingga ketika dia bermimpi, di dalam mimpi itu ternyata diperlihatkan kepadanya bahwa kerajaan, kekuasaan, kehebatannya itu akan hancur suatu saat nanti dengan satu orang anak laki-laki. Maka ditakbirnya mimpi itu, lalu dibuatlah kebijakan membunuh seluruh anak laki-laki yang lahir. Tetapi dengan kudrat dan kuasa Allah Ta'ala, Allah perintahkan, wa auhayna ila ummi Musa, kami wahyukan, kami beritahukan kepada ibu Musa itu untuk menghanyutkannya di sungai Nil. Lalu ternyata diambillah anak yang hanyut itu oleh istri Fir'aun sendiri. Siapa nama istri Fir'aun? Ada yang sudah kenalan? Ya, Asia. Jadi disebutkan di dalam surat At-Tahrim, Allah menceritakan
Ada 2 orang istri Nabi justru tidak taat kepada Allah, dan ada 2 istri pembangkang kepada Allah, tapi ternyata istri mereka adalah orang-orang yang taat. Di antaranya istri Fir'aun yang bernama Asiyah. Jadi Asiyah ini mengambil Musa yang dihanyutkan di Sungai Nil tadi. Lalu apa yang terjadi? Justru Nabi Musa alaihissalam inilah yang pada akhirnya menjadi penyebab Fir'aun itu tenggelam di Laut Merah. Hebat apa lagi? Sehebat apa lagi? Pada masa itu tidak ada kuasa yang melebihi kuasa Fir'aun, sampai mengaku menjadi Tuhan. Air yang mengalir Sungai Nil di bawah kekuasaannya. Ia berupaya menghambat kekuasaan Allah, membunuh semua anak laki-laki, tapi justru ternyata anak laki-laki yang dipelihara oleh istrinya itu yang menjadi penyebab kehancurannya. Begitulah indahnya skenario Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, apapun yang terjadi di kehidupan kita ini, pasti di balik itu ada rencana Allah. Nah, itu keyakinan yang harus kita pegang. Jadi sakitkah kita, sehatkah kita? Meninggalkah orang yang kita cintai, atau dapatkah kita berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai? Kayakah kita, miskinkah kita? Ujung dari semua itu ada rencana Allah yang terbaik yang sedang dipersiapkan untuk kita. Wala syai'a yu'jizu, maka tidak ada suatu apapun yang bisa mengalahkan Allah. Sehebat dan sekaya apalagi Qarun, ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwati minkum. Betapa kayanya Qarun. Apa yang terjadi dengan Qarun itu, kunci-kunci perbendaharaannya yang isinya harta Qarun itu dipikul oleh puluhan orang-orang kuat. Itu kuncinya saja baru tubuh. Apalagi isi dari simpanan-simpanan itu. Maka apa yang terjadi? Di ujung kesombongan dan keangkuhannya, ia ingin melawan kepada Allah. Wala syai'a yu'jizu, tidak ada yang bisa melemahkan Allah. Justru ternyata tanah tempat ia berpijak menenggelamkan Qarun dengan hartanya. Maka setiap kita berjumpa harta di bawah tanah namanya harta karun. Ada Bapak Ibu ketemu harta karun? Ya. Di kampung kami itu konon ada ceritanya dulu, ketika Belanda Jepang masuk dulu itu, di dekat SD saya masa kecil itu Pak, ada katanya harta yang disimpan di sana, emas. Tapi sudah tak terdeteksi lagi. Kalau ketemu asik juga itu. Ya, kita bangunkan masjid, ya, luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi di ujungnya Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah. Artinya apa? Yang mengalahkan Fir'aun itu adalah makhluk Allah berupa air. Yang mengalahkan Qarun itu adalah makhluk Allah berupa tanah. Maka kita dengan makhluk saja bisa kalah, apatah lagi dengan Khaliq. Kemarin beberapa minggu yang lalu terjadi angin puting beliung. Hancur banyak rumah di daerah Kampar Kiri. Itu baru dengan angin. Jadi kita dengan angin tak mampu melawan. Kita dengan air tak mampu melawan. Terjadi tsunami di Aceh 2004, berapa ribu orang yang habis, yang mati, yang meninggal. Berapa bangunan yang rata dengan tanah. Itu Allah Ta'ala baru menggerakkan satu di antara makhluknya. Dengan makhluknya saja kita kalah, apatah lagi dengan Khaliq. Maka keyakinan ini yang harus kita pegang Bapak Ibu. Yang berkuasa tak selamanya kuasa. Yang zalim tak selamanya kuat. Yang lemah tak selamanya dia lemah. Ada saatnya nanti dia akan kuat. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah pergiliran yang Allah buat di dalam kehidupan kita ini. Yang berkuasa suatu saat kuasanya akan habis. Yang kuat suatu saat kekuatannya akan hilang. Ada mantan gubernur kita Bapak Ibu, ya, usia sudah 80 tahun lebih. Pada hari ini saya jumpa itu
setiap waktu ke masjid. Ya, kami bercerita Jumat lalu dengan beliau, inilah yang bisa kita lakukan lagi Ustaz. Dulu saya bupati 2 periode, saya gubernur, ya, dulu berpuasa, tetapi sekarang puasa sudah hilang, kekuatan sudah tidak ada. Ini yang saya mampu lagi, luar biasa. Disitulah muncul kesadaran kita. Maka jangan takut-takut sekali kita dengan orang-orang kuat, karena suatu saat dia juga tidak akan kuat lagi. Jangan takut sekali kita dengan senjata, karena suatu saat senjata itu tak berguna lagi. Orang yang punya senjata dia suatu saat dan pada ujung-ujungnya nanti akan mati. Kullu man 'alaiha fan. Segala yang ada di hamparan bumi ini, di langit ini, di makhluk Allah ini semua, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang agung, yang nyata, yang kuat pada saat itu hanyalah Allah semata. Makanya di antara doa-doa yang harus kita ucapkan dan zikir-zikir yang harus kita dawamkan adalah la haula wala quwata illa billah. Itu luar biasa itu Bapak Ibu. Dalam sebuah ungkapan ulama-ulama salaf, kalaulah seseorang mengetahui apa yang ada di balik la haula wala quwata illa billah itu, pasti dia tidak akan meninggalkan, lisannya tidak akan pernah meninggalkan kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dan apabila kita berkata, mengucap, lisan kita mendawamkan zikir itu, pada saat itu kita dilindungkan oleh Allah. Pada saat itu kita dijaga oleh Allah. Pada saat itu wakufiya, kita dicukupkan oleh Allah. Dan pada saat itu syaitan akan berteriak. Tak ada lagi bagian kita dari hamba Allah yang membaca la haula wala quwata illa billah ini. Kenapa demikian? Kata setan yang lain, bukankah dia sudah dijaga sama Allah? Bukankah dia sudah dilindungi oleh Allah? Bukankah dia selalu dibersamakan dengan Allah dan dipantau oleh Allah? Maka kita tidak ada lagi kekuatan untuk mengganggu dia. Makanya jangan tinggalkan setiap pagi dan setiap sore zikir kita Bapak Ibu. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Lalu ditambah dengan bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Kalau bisa yang 2 kalimat itu dengan zikir-zikir yang lain itu jangan ditinggalkan. Ya, karena pada saat itu kita diberikan kekuatan oleh Allah, dilindungkan oleh Allah dalam perlindungan Allah yang tidak tertembus oleh apapun. Itu dia. Perlindungan Allah yang tidak tertembus oleh suatu apapun. Makanya Khalid bin Walid, pedang Allah yang terhunus, diberi gelaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali berperang, dia membawa 1 lembar 2 lembar rambut Nabi Muhammad di dalam topi perangnya. Jadi suatu ketika 17 kali dia berganti pedang di sebuah peperangan, patah, akhirnya dimenangkan oleh kaum muslimin. Cuma waktu itu topinya sampai terlempar hilang. Mengamuk dia selesai peperangan itu. Tolong para pasukan dicari topiku. Dan ternyata tidak ditemui. Lalu pasukannya, prajurit-prajurit dekatnya bertanya, wahai komandan, mengapa engkau begitu marah ketika pecimu, topimu itu hilang? Bukan masalah topinya, kata Khalid bin Walid, tetapi di dalamnya ada rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang aku bawa selalu untuk berperang, di mana pada saat ia ada di dalam kepalaku, di atas kepalaku, aku merasa saat itu berperang bersama Rasulullah. Sebelum peperangan itu terjadi, datanglah utusan kepada Khalid bin Walid. Ya, lalu ternyata utusan ini ingin membunuh Khalid bin Walid itu dengan meracunnya Bapak Ibu. Jadi ada biji-biji racun yang sudah disiapkan,
dan di dalam sakunya terdeteksi oleh pengawal Khalid. Lalu diambil. Apa ini racun? Racun ini cuma manfaatnya dua, wahai Khalid. Kalau ada rahasia yang akan dipaksakan untuk aku bongkar, aku makan racun ini. Lalu kalau ada kesempatan untuk meracunmu, aku akan racun engkau dengan racun ini. Lalu diambil oleh Khalid bin Walid racun itu di depan Abu Ubaidah, di depan para sahabat Nabi, digenggamnya seperti ini Bapak Ibu, lalu dibacanya Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Lalu dimasukkannya ke mulutnya. Belum sempat masuk ke mulut lagi, tangan Khalid itu dipegang oleh Abu Ubaidah. Lid, jangan macam-macam dong, ini bahaya. Jadi ditepis oleh Khalid bin Walid, dimasukkannya ke mulutnya dengan bacaan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Setelah itu tak terjadi apa-apa, dengan keyakinan perlindungan dari Allah. Ini kalau sudah semuanya kita serahkan kepada Allah, apapun makhluk Allah yang bisa memberikan mudarat, dengan izin Allah akan tertolak. Itu dengan keyakinan. Itu berangkat dari akidah yang mendalam Bapak Ibu. Tapi setelah ini jangan pula dicoba pulang di rumah, nanti diambil baygon, masukkan ke dalam gelas, kasih madu dikit, lalu dibaca, saya ingin membuktikan akidah saya benar setelah ngaji akidah Ahlussunnah wal Jamaah di Nurul Fajar. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi. Apapun yang terjadi setelah itu nanti saya tak tanggung jawab. Karena kenapa demikian? Karena beda iman dan akidahnya Khalid bin Walid dengan kita. Jadi jangan cari masalah dulu, setelah itu mentes ilmu nanti Pak. Tetapi setidaknya setiap pagi, setiap sore kita tidak meninggalkan Bismillahi tawakkaltu dan Bismillahilladzi la yadurru. Maka kembali kita kepada kajian tadi, wala syai'a yu'jizu. Tidak ada yang bisa melemahkan Allah sekuat apapun, sehebat apapun, seberkuasa apapun. Semua itu mudah bagi Allah untuk mencabutnya apabila Allah berkehendak. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ingat itu. Jadi apapun usaha kita, bagi Allah kalau kun ya jadi kun fayakun. Maka saya waktu itu pengalaman hidup, saya akan berangkat ke Sudan menyelesaikan S3. Dana sudah mulai, ibarat apa mobil tuh Pak, sudah di posisi E dia. Apa istilahnya itu? Kalau full kan di F dia kan, gimana caranya ini? Akhirnya meminta kepada Allah, bermohon kepada Allah. Akhirnya ada jamaah kita, Ustaz, datang ke kantor, isi pengajian. Isikan pengajian. Setelah itu, Ustaz, katanya mau berangkat ke Sudan ya? Ya betul. Ya ini Ustaz, ada oleh-oleh sedikit dari kami. Ternyata saya tengok rupanya cukup membeli tiket Bapak Ibu. Akhirnya saya belikan tiket waktu itu yang ada dengan harga yang di dalam amplop yang diberikan itu 5 juta. Harga tiket yang ada di Traveloka waktu itu saya tengok Ethiopian Airlines. Jadi pesawat Ethiopia, kampungnya Bilal bin Rabah. Jadi saya bahagia juga dapat pesawat Ethiopian Airlines ini, nanti bisa singgah nengok negaranya Bilal bin Rabah, Bilalnya Rasulullah, muazzinnya Rasulullah. Akhirnya saya berikan ke travel waktu itu, dananya disetting, rupanya salah tanggal. Jadi issuenya salah tanggal Bapak Ibu. Jadi saya udah bayar, saya berangkatnya tanggal 13 bulan apa waktu itu? Bulan Oktober apa November. Dibuatnya di Desember. Wah, kacau ini. Issued kan sudah oke tiketnya. Lalu saya sampaikan harus tanggung jawab ini. Ya, saya tanggung jawab katanya. Dipindahkannya dari Ethiopian Airlines itu ke pesawat Saudia Airlines yang harganya 12 juta.
Dan saya tak perlu bayar lagi, ini tanggung jawab dia katanya. Begitulah Allah men-settingnya Bapak Ibu. Dengan 5 juta bisa naik pesawat Saudia Airlines yang harganya 12 juta. Saat itulah saya yakin memanglah kalau Allah itu berkehendak, iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Nah, ini pengalaman yang saya rasakan, dan banyak pengalaman-pengalaman lain yang jika Allah sudah berkehendak tidak ada suatu apapun yang menghalang. Inilah makna dari kalimat yang selalu kita zikirkan itu, la mani'a illa lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Jadi la mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada yang bisa memberikan segala suatu apapun apabila engkau tahan ya Allah. Tetapi tidak ada pula la mani'a. Tidak ada yang bisa mengelakkan apabila engkau sudah ingin memberi. Kan itu yang selalu dibaca oleh imam kita kalau zikir berjamaah sebelum kita memulai zikir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Allahumma la mani'a lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'ul zal jaddi minkal jaddu ilahana anta maulana subhanallah. Itu diingatkan itu kan, la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Wa la radda lima qadaita, dan tidak ada yang bisa menolak kalau engkau sudah mentakdirkan. Tidak ada yang bisa menolak kalau Allah sudah mentakdirkan. Itu yang harus kita yakinkan terus dalam diri kita. Karena kadang kita ini kalau tak belajar akidah yang benar, itu apapun nanti mau Allah, apapun yang berlaku dari kehendak Allah, kita akan protes terus. Kenapa begini ya Allah? Kenapa harus begitu ya Allah? Yang lahir hanyalah protes kepada Allah, dan wajar manusiawi kita seperti itu karena memang manusia ini khuliqal insanu halu'a. Ya, banyak protes, banyak hal yang kita hadapi. Maka kalau ada keyakinan yang kita sebutkan tadi, wala syai'a yu'jizuh, dengan segala keterangan yang kita sebutkan tadi, maka apapun mau engkau ya Allah, aku tak peduli, asalkan engkau ridha. Kan itu konsep besarnya itu yang disampaikan oleh ulama. Illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Ya Allah, selama engkau tak murka, selama engkau tak marah, selama engkau tak benci kepadaku, fala ubali, saya tidak pernah peduli. Jadi pandangan manusia kita tak perlu, penilaian manusia kita tak perlu. Yang penting selama Allah ridha, selama Allah sayang, kita tidak peduli. Jadi akhirnya yang akan muncul nanti selalu berbaik sangka kepada Allah. Baik sangka saja kepada Allah, Bapak Ibu. Apapun yang terjadi, yang banyak-banyak pun hutang, baik sangka kepada Allah. Ya. Baik banyak pun penyakit, baik sangka kepada Allah. Karena bisa jadi dengan penyakit yang ditimpakan, dilekatkan di fisik kita itu, justru itulah nanti yang akan membersihkan kita dari dosa-dosa. Dan dikatakan dalam sebuah hadis, gugurnya dosa seseorang itu dari dirinya sama seperti gugurnya bunga-bunga di musim kering. Di berguguran semuanya di musim kering itu, seperti itulah hilangnya dosa-dosa kita apabila kita ditimpa penyakit, masalah, dan ujungnya pada saat itu kita sabar. Jadi ini keterangan seputar kalimat wala syai'a yu'jizuhu. Jadi tidak ada suatu apapun yang bisa mengalahkan Allah. Kita catatkan dulu Pak Ibu. Yang pertama, la syai'a yu'jizuhu. Tidak ada suatu apapun yang bisa melebihi, mengalahkan Allah Ta'ala. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, ini bukan yang kedua, maksudnya saya membuat satu itu untuk mempermudah kajian pagi ini saja, karena sebelumnya sudah diperkenalkan juga.
Ya, wala syai'a yu'jizuhu wala ilaha ghairuh. Ini yang kedua, kita harus mengenal zat yang kita sembah itu wala ilaha ghairuh. Kita sudah uraikan kemarin apa makna ilah, apa makna rabbun. Kan ada la ilaha illallah, ada alhamdulillahi rabbun. Apa beda akidah yang dinamakan dengan uluhiyah, apa itu yang rububiyah? Bahwa la ilaha ghairuhu, tidak ada ilah yang diberikan persembahan ibadah kecuali hanya untuk Allah. Kalau Rabb artinya yang mencipta, yang memberikan rezeki, yang mengatur kehidupan. Tetapi ilah ini di antara maknanya adalah la ma'buda bihaqqin, tidak ada yang zat yang diberikan persembahan ibadah kecuali hanya kepadanya. Nah, setelah kalimat itu Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi menulis, nah ini penting, yang ketiga, qadimun, Allah itu maha qadim. Qadimun bila ibtida, ya, Allah itu maha qadim bila ibtida'in, tidak ada awalnya. Jadi yang dimaksud dengan qadim itu, ya, kan di antara sifat Allah itu Allah maha qadim. Makna maha qadim itu adalah tak berawal, tak berakhir. Ya. Jadi dari teks inilah maka tidak ada istilah tasalsul. Ya. Tidak ada istilah tasalsul dalam hal ini. Ya, tasalsul itu apa? Maknanya begini, saya dilahirkan oleh ayah saya dilahirkan, lahirnya karena ayah ibunya ini karena ayah ibunya, begitu terus. Ini namanya tasalsul, dan tasalsul ini mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi keberadaannya itu bukan karena ada yang mengadakan. Kalau ada yang mengadakan berarti tidak Tuhan, tidak zat yang disembah, karena dia butuh kepada yang mengadakan. Maka keyakinan inilah yang ditegaskan di dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Dan pada akhirnya Allah lah yang maha akhir. Tidak ada batas akhirnya karena Allah maha kekal. Nah, jadi tidak ada mula, tidak ada akhir. Kenapa? Karena yang bermula itu hanyalah makhluk, yang berakhir itu hanyalah makhluk. Maka Allah ada sebelum segala sesuatu ada. Allah itu ada setelah segala yang ada ini tidak ada. Allah itu akan ada selalu setelah kata ada itu sudah tidak ada. Paham? Banyak ada-adanya tadi itu, Pak. Itu kesimpulan itu ya. Allah itu ada. Apa kan 3 kesimpulan tadi. Bingung nampak yang ngulangnya. Tak terekam tadi kan. Allah itu ada sebelum yang ada itu ada. Allah itu ada selama yang ada itu ada, dan Allah ada bahkan setelah kata ada itu tidak ada. Ya, nah, kenapa? Karena yang butuh untuk yang mengadakan itu hanyalah makhluk. Nah, Bapak Ibu hadirin, hadirat yang dimuliakan oleh Allah, maka disebutkan di sini qadimun bila ibtida, akhirun daimun bila intiha. Allah itu maha qadim bila ibtida, tidak ada mula awalnya, akhirun daimun bilantiha. Allah itu maha dawam bilantiha, tidak ada pernah ada habisnya. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah,
kita membahas di sini terlebih dahulu sifat qadim ini, ya. Karena ada kajian-kajian kawan-kawan kita di sebelah mengatakan kata-kata qadim, sifat Allah yang qadim ini tidak ada katanya. Ya. Tidak ada nas hadis atau Al-Qur'an yang mengatakan bahwa Allah itu bersifat qadim. Ada ini saya dengar pengajian kawan-kawan kita di sebelah. Nah, ini yang perlu kita luruskan. Warada hadzal wasfu, sifat qadim. Kita sudah bahas tadi Allah itu tidak bermula dan tidak berakhir, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Sifat qadim Allah ini disebutkan fi haqqillahi ta'ala wa sifatihi, hak Allah dan sifatnya, tentang salah satu sifat Allah yang maha qadim tadi. Faqad qala al-Imam Abu Dawud, Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala berkata. Siapa Imam Abu Dawud ini? Imam Abu Dawud As-Sijistani. Beliau salah satu dari 6 ulama hadis dengan karya hadisnya yang terkenal. Jadi Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Abu Dawud, Ahmad. Kalau ingin lebih mudah menghafalnya, ingat saja ban mati. Ban mati. B. Bukhari, A. Ahmad, N. Nasa'i, M. Muslim, A. Abu Dawud, T. Tirmizi, bukan Pak Tarmizi. Tirmizi atau Turmuzi, bukan Tarmizi. Kalau tak Pak Tarmizi jemaah kita itu, ya, Tirmizi. Kemudian mati Ibnu Majah, ya, Imam Ibnu Majah. Jadi Abu Dawud ini salah satu dari karyanya itu, karya hadis-hadisnya itu masuk dalam Kutubus Sittah, ya, kitab induk hadis yang 6. Nah, beliau berasal dari negeri Sijistan. Di mana Sijistan sekarang? Sijistan dulu itu sekarang berada di wilayah Rusia sekarang. Ya, Rusia, Ukraina, daerah-daerah situlah Sijistan itu. Ya. Dan ternyata imam ahli hadis yang 6 itu mayoritasnya bukan orang Arab, tapi berasal dari negara Uni Soviet, ya, Rusia sekarang. Ya. Siapa presiden Rusia, Pak? Vladimir Putin. Kenapa tahu? Karena banyak berita tentang dia sekarang kan menyerang negara Ukraina. Nah, jadi dia kumpulkan seluruh tentara-tentaranya dan diucapkannya ura katanya kan. Nah, jadi dibuat pula di media sosial sama kawan-kawan. Ya, diterjemahkannya kelakar netizen, ya, diterjemahkannya kalimat-kalimat Putin itu, Indonesia jangan ikut campur katanya. Kami memerangi Ukraina ini, Indonesia tak boleh ikut campur. Urus sajalah urusan minyak goreng. Murah katanya. Jadi kalau kita ikuti di apa itu Pak, di medsos itu ketawa-ketawa kita kadang, ya. Ada aja. Memang kreatif netizen Indonesia ini saya tengok. Jadi dibuatnya ura itu maksudnya adalah murah atau hapu pula kan. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala. Apa kata Imam Abu Dawud? Ini rangkaian sanad yang ia sebut. Haddatsana Ismail bin Bishr bin Mansur, haddatsana Abdurrahman ibn Mahdi an Abdullah ibn al-Mubarak an Haywah ibn Shuraih qala. Nah, ini jalur sanad Imam Abu Dawud. Jadi saya dapat hadis ini dari gurunya yang bernama Ismail bin Bishr, ya, bin Mansur. Ismail bin Bishr bin Mansur ini mendapatkan hadis ini dari Abdurrahman bin Mahdi, bersumber dari Abdullah bin Mubarak, bersumber dari Haywah bin Shuraih. Haywah bin Shuraih berkata, laqitu Uqbah bin Muslim, saya bertemu dengan Uqbah bin Muslim. Faqultu lahu, dan saya berkata kepadanya, kata Haywah, balaghani, sampai kepadaku informasi hadis, wahai Uqbah bin Muslim, di mana engkau mendapatkan hadis ini, katanya dari Abdullah bin Amr bin As. Ya, jadi Abdullah bin Amr bin As ini adalah
sahabat Nabi, satu di antara 4 Abdullah yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah, annahu iza dakhalal masjida, Nabi Muhammad itu kalau masuk ke masjid, melangkah dengan kaki kanan, qala, Nabi Muhammad berkata. Jadi setiap masuk ke masjid Nabi Muhammad itu apa yang diucapkannya? Ya, selain riwayat yang mengatakan Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, ada doa lain rupanya yang diucapkan oleh Nabi ketika akan masuk masjid. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah? A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Nah, itu yang dibaca oleh Nabi ketika masuk ke dalam masjid. A'udzu billahil azim, ya. A'udzu. Ini boleh juga kita amalkan selain kalimat Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim, ya, wa bi sultanihil qadim, wa sultanihi, bukan pakai bi, wa sultanihi al qadim. Nah, ini yang dibaca oleh Nabi ketika masuk masjid. A'udzubillah, saya melindungkan diri dengan Allah. Disebutkan sifat Allah di sini adalah Al-Azim, Allah yang Maha Agung. Wa biwajhihil karim, berlindung pula dengan wajah Allah yang Maha Mulia. Jangan diterjemahkan wajah ini seperti wajah kita. Ya, serahkan makna wajah ini kepada Allah, atau ditakwil makna wajah itu ya dengan keridhaan Allah dan lain sebagainya. Nah, lalu disifati wajah itu maha mulia, karim, ya, dan memperlindungkan diri pula dengan segala kekuasaan, kekuatan kerajaan Allah itu yang qadim. Allah punya kuasa, dan kekuasaan Allah itu ya menjadi sifat Allah itu maha kuasa, dan kekuasaan Allah itu punya sifat, ya, saya ulangi supaya lebih mudah. Sultan ini sifat Allah, sifat sederhananya sifatnya Allah itu berkuasa, dan kekuasaan Allah ini disifatkan lagi pula dengan Al-Qadim. Jadi sifat yang sifati kekuasaan Allah yang maha, yang qadim. Maksudnya apa? Kekuasaan Allah itu lekat dengan Allah, qadim, tidak berawal dan tidak berakhir. Kenapa? Karena zat dengan sifat itu menyatu. Paham sampai sini Bapak Ibu? Nah, jadi 3 di sini disebutkan, Allah yang azim, yang karim, sultanihil, 4 malah. Jadi Allah maha agung, yang memiliki segala kemuliaan, ya, Al-Karim, yang memiliki segala karim ini ya di atas mulia itu lagi, Pak. Gimana menerjemahkannya? Kalau mulia itu kan kalau dikasih ya diberi, kalau diminta diberinya. Tapi di atas itu kalau saya minta ke Bapak misalnya 10.000, Bapak berikan saya 100.000. Nah, itulah yang karim, ya, itulah maksud dari karim itu sesungguhnya. Nah, kemudian sultan, kemudian qadim. Nah, jadi ada 4 yang Allah sebutkan sifatnya di sini yang diajarkan melalui lisan Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud. Kenapa saya catatkan? Supaya kita bisa mengamalkan. Ya, selain Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Yang kedua, untuk memperkenalkan makrifat kepada Allah dengan zat dan sifat-sifatnya ini. Kenapa? Karena ini ada yang menarik juga dengan kata-kata karim, ya, ada yang menarik juga dengan kata-kata karim, karena ada kawan-kawan kita di sebelah yang melarang mengucapkan ungkapan Ramadan karim. Nah, Ramadan karim tidak boleh katanya, karena yang karim itu hanya Allah. Boleh enggak menyebut Ramadan karim?
Orang Mesir nih bilang kayak gini, Pak. Kalau jumpa antar sesama mereka tahniah menyambut Ramadannya itu mereka bilang Ramadan Karim. Nah, kata kawan-kawan kita sebelah, tak boleh, yang Karim itu hanya Allah, ini bisa syirik ini. Padahal ini dalam kajian akidah menisbatkan sesuatu kepada sebabnya boleh. Menisbatkan sesuatu kepada sebabnya boleh. Maksudnya apa? Kemuliaan Allah itu diletakkan oleh Allah di dalam bulan Ramadan. Itu menisbatkan sebab, ya, menisbatkan sesuatu kepada sebab. Ini kan Ramadannya hanya sebab saja. Ya, sebab adanya Ramadan ada kemuliaan dari Allah. Sebab adanya anak karena ada, aku kaji dasar. Sebab adanya anak karena ada kita, orang tua. Bisakah anak itu langsung jadi? Tidak. Ya, yang menjadi sebab adanya anak itu adalah orang tua. Lalu ketika saya katakan ini anakku, boleh apa tidak? Padahal enggak, kita yang menciptakan. Kok kita bilang ini anakku? Tapi itu hanya kita menjadi sebab dia lahir. Maka menisbatkan sesuatu kepada sebabnya boleh. Paham sampai di situ? Paham sampai situ? Jadi Pak dosen inilah yang mengajarkanku sehingga aku berilmu. Apakah iya Pak dosen itu? Tapi dosen itu hanya sebab, yang mengajarkan adalah Allah. Paham sampai di sini Bapak Ibu? Itu dia. Nah, jadi a'udzubillahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim. Jadi Allah Ta'ala itu bersifat qadim, tidak ada awal, tidak ada akhir. Nah, jadi kata Abdullah bin Amr bin As, betul. Saya pernah mendengar Nabi Muhammad itu berkata demikian ketika ia masuk ke dalam masjid. Qala, dan Abdullah bin Amr bin As berkata, fa iza qala zalika, apabila ada orang yang mengucapkan kalimat ini ketika akan masuk masjid, maka qala syaitan akan mengomentari, hufidha minni sairal yaum, hufidha minni sairul yaum. Ya, jadi kalau ada kita yang membaca kalimat ini setiap masuk masjid, ya, apalagi subuh, kita baca kalimat ini, apa kata setan? Hufidha minni sairal yaum. Sairal yaum. Nah, dia kata setan, kalau kita baca ini, orang yang membaca ini sudah dijaga dari gangguanku sepanjang hari itu. Jadi kita tidak akan bisa disihir orang lagi, Pak. Ya, kita tidak akan pernah kesurupan. Ya, kenapa? Karena orang yang kesurupan itu kan hati dan kalbu dan pikirannya kosong dari mengingat Allah. Jadi tidak ada pagar yang dia pagar dirinya untuk berlindung dari syaitan. Maka pagar kita adalah diantaranya sebab Allah menjaga itu dengan kalimat ini. A'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim. Coba dibaca tanpa melihat ini. A'udzubillahil azim. Jangan ditengok. Ambo suruh jangan ditengoknya, ditengoknya juga. A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim. Setiap masuk masjid baca itu. Kita ijazahkan ya zikir ini kepada Bapak Ibu sebagaimana saya mendapatkannya dari guru-guru saya yang terhubung dengan Syekh Kamil yang mensyarah kitab ini, yang terhubung pula langsung kepada ya melalui jalur sanad beliau kepada Al-Imam Abu Dawud, Imam Abu Dawud melalui jalur sanad yang kita sebutkan tadi sampai kepada Abdullah bin Amr bin As dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Bapak Ibu terima wirid ini? Qabil. Nah, atau qabil itu amalkan yang mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat yang pada ujungnya nanti kita akan dijaga dari gangguan syaitan
kesurupankah, penyakitkah yang berasal darinya, yang bersebab darinya, atau segala hal-hal yang terkait dengan sihir dan apapun, maka kita memperlindungkan diri kita kepada Allah dengan membaca kalimat a'udzubillahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim. Nah, lalu pensyarah kitab ini mengatakan, Dr. Umar Abdullah Kamil, apa kata beliau setelah menyajikan riwayat ini? Wa hadzal hadis ini jami'u ruwatihi thiqat, jalur sanad riwayatnya itu terpercaya. Berarti hadis ini hadis yang sahih atau setidaknya hasan. Wa ta'ammal, coba Anda perhatikan katanya, kaifa wasafan Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sultan. Coba ditengok bagaimana Nabi mensifatkan sifat Allah yang sultan. Allah itu memiliki kekuasaan, kerajaan, kekuatan dan sebagainya. Nabi mensifatkan di sini sultannya Allah itu, yang sifat Allah yang sultan itu kaunuhu qadiman. Ya, sultannya Allah, kekuasaan Allah itu qadim. Berarti bersama dengan Allah itu selalu, ya, selama ada zat Allah berarti ada sifat yang maha qadim tadi, sifat sultan kekuasaan tadi. Karena tak mungkin Tuhan tidak berkuasa. Itu hukum logikanya. Ya, tak mungkin Tuhan tak berkuasa. Makanya dalam konteks ilmu akal disampaikan dalam Al-Qur'an, Allah mengajak akal kita berpikir, kalau adalah dua Tuhan di bumi dan di langit ini, akan terjadi apa istilahnya, la fasadata, akan rusaklah bumi ini kalau ada dua Tuhan yang mengatur. Karena satu menginginkan hujan, satu menginginkan panas. Ya, kalau yang satu mengalah berarti yang ini dia tidak kuasa, dan tak mungkin Tuhan tidak berkuasa. Berarti pada saat itu dia lemah. Kalau ada yang menang, maka itu logika akal yang paling sederhana saja. Maka kembali ke konsep keutuhan keesaan Allah, qul huwallahu ahad, dan di antara sifat Allah itu sultan, ya, dan disifatilah sultan Allah taala itu dengan qadim, dengan yang tak ada awal, tak ada akhir. Fayajuzu izan, oleh karena itu bolehlah ayyusafallahu, disifatkan Allah itu dengan maha qadim. Nah, kenapa Allah juga maha qadim? Li'anna wasfa wasfihi lahu, li'anna wasfa wasfihi wasfun lahu jalla sya'nuh. Nah, itu ditutupnya dengan kalimat seperti itu, li'anna wasfa wasfihi, sifat dari sifat Allah itu merupakan sifat Allah juga. Paham yang kita uraikan tadi? Ya, sultan ini kan sifat Allah. Lalu sifat Allah itu disifati dengan qadim. Berarti menyifatkan sifat Allah dengan sifat yang satu, berarti sifat yang satu itu juga adalah sifat Allah. Ini sifat Allah dan disifatkan dengan qadim, berarti qadim juga adalah sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka gugurlah klaim orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu tidak bersifat qadim karena tidak ada Al-Quran, tidak ada hadis yang berbicara tentang itu. Nih hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud. Dan ternyata pula kalimat ini apabila kita amalkan ketika masuk masjid, manfaat yang didapatkan adalah kita dijaga oleh Allah dari syaitan sepanjang hari itu. Dan apabila kita sudah dijaga oleh Allah, maka tidak ada yang bisa memberikan mudarat kepada kita. Nah, itulah barangkali ya kaji kita pada pagi ini, ya, seputar tentang memakrifatkan Allah dari sifat-sifatnya. Allah itu la syai'a yu'jizuh wa la ilaha ghairu qadimun bila ibtida. Ya, qadimun bila ibtida. Ini tiga hal yang harus kita pahami. Allah Ta'ala itu la syai'a yu'jizuh, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Wala ilaha ghairuh, tidak ada persembahan ibadah yang kita berikan kecuali hanya kepadanya. Kemudian qadimun
Bila tidak, Allah itu maha qadim, tidak ada awalnya. Lam yalid wa lam yulad. Dengan segala keterangan yang sudah kita sampaikan tadi, mudah-mudahan menguatkan dan mengokohkan kita dalam akidah yang kita pakai akidah ini untuk hidup, yang akan ditumpangkan pula akidah ini saat kita mati. Itulah kata orang tua kita tadi, dengan akidah inilah hidup yang akan dipakai, dengannya pula mati yang akan ditumpangkan. Nah, itu barangkali kajian kita pada pagi ini. Mungkin 5 menit ke depan jika ada pertanyaan kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Tak ada? Udah tidak sabar nampaknya sarapan terakhir di bulan Sya'ban ini. Ya baik, jika tidak ada Bapak Ibu, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kita tutup pula dengan bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.